Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kemudian intimidasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah. Terakhir itu kita bahas Nabi sudah mulai menunjukkan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, otomatis ini menimbulkan adanya reaksi dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Jadi memang mereka betul-betul menggunakan segala cara yang ada agar kemudian dakwah Nabi ini berhenti. Jadi semua metode itu dipakai. Jika ada satu metode yang belum mereka tahu, itu kemudian akan sangat mereka sesali. Ya, betul-betul semua cara digunakan untuk menghentikan. Nah, kita akan lihat pada hari ini tentang cara-cara yang digunakan oleh musyrikin Makkah, ya, untuk menghentikan dakwah Nabi pada saat itu. Nah, mereka itu pertama yang dilakukan adalah namanya istihza. Istihza ini mengejek, ya, menghina. Ya, maka ini yang pertama mereka lakukan. Ya, di antaranya dalam Al-Quran itu Allah berfirman tentang ejekan atau bagaimana hinaan dari musyrikin Makkah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam surat Al-Qalam. Ya, lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Di sini Allah bilang ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka mengatakan Muhammad benar-benar gila. Jadi luar biasa. Dikatakan sebagai orang gila, majnun, ya di sini. Nah, ini kan sebuah intimidasi yang kemudian saya rasa kita zaman sekarang belum sampai pada intimidasi seperti itu, ya. Tapi kemudian Nabi di awal dakwahnya sudah dikatain orang gila, ya. Kemudian dalam surat yang lain, surat Al-Furqan, mereka menuduh Nabi ini sebagai seseorang yang menceritakan kisah-kisah yang dianggap fiktif, ya, atau mengatakan Nabi ini tukang ngedongeng, ya. Jadi ada kisah-kisah kuno kemudian yang diceritakan oleh Nabi, ya. Ini tuduhan mereka kepada Nabi. Makanya dalam Al-Quran waqalu asatirul awwalin ya tatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Mereka bilang itu hanya dongeng-dongeng zaman dulu, ya, yang kemudian dituliskan, kemudian dibacakan, ya, dongeng itu kepada Nabi Muhammad setiap pagi dan petang. Ya. Ini tuduhan yang kemudian, jadi pertama dikatain gila, yang kedua dibilang tukang dongeng, ya kan? Kemudian selanjutnya, ya, dikatakan sebagai penyihir, ya, bahkan penyihir dan pendusta itu disatukan menjadi satu. Ya, bagi kita tuh kalau misalnya kita dituduh sebagai seorang penyihir saja itu sudah cukup kemudian menghina, ya. Tapi dua tuduhan ini kemudian dijadikan menjadi satu, kemudian dituduhkan kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad itu penyihir dan pendusta. Ya. Lagi-lagi dalam Al-Quran itu surat Sad ayat yang keempat, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ya, jadi kaum kafir itu Quraisy musyrikin pada saat itu mengatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang penyihir lagi seorang pendusta. Ya, ini Masya Allah. Saya rasa mungkin kalau zaman sekarang orang menghadapi tuduhan-tuduhan seperti ini dengan mentalitas dakwah yang tidak begitu kuat, mungkin dakwahnya ini akan surut, ya. Luar biasa kan dikatain orang gila, tukang ngedongeng, ya kan, tukang sihir, ya kan, pendusta. Ya, jadi berusaha memang lagi-lagi semua metode itu dipakai. Jadi semua ejekan itu dipakai.
Ya, makanya mereka akan mencari kira-kira ejekan yang kemudian ada di tengah-tengah mereka tuh semuanya digunakan. Semua dipakai sebagai metode untuk menghentikan dakwah kan. Jadi agar orang-orang itu meninggalkan Nabi Muhammad pada saat itu, ya, maka kemudian dikatakan seperti itu, ya. Penyihir kata mereka kan penyihir itu zaman Nabi Sulaiman itu kan yufarriquna bainal mar'i wa zawji, ya, memisahkan antara pasangan istri dan suami. Mereka bilang Nabi Muhammad itu penyihir karena jika anaknya masuk Islam menerima risalah ini, otomatis dia terpisahkan dari ibunya. Ya. Misalnya seorang suami menerima risalah Islam, maka dia otomatis terpisahkan dari istrinya. Maksudnya tuh terpisahkannya ini kemudian disamakan dengan penyihir, ya, bahwa memisahkan antara satu dengan yang lain, ya. Maka kemudian dikatakan pendusta, ya, padahal ini kan kalimat kadzab kepada Nabi ini adalah kalimat yang mereka ucapkan dengan, kalau bisa kita katakan, ucapan ini muncul dengan menyalahi kata hati mereka. Karena yang dulu karena kita bahas Nabi Muhammad itu Al-Amin, yang sangat terpercaya di tengah bangsa Arab. Tidak ada satupun yang meragukan itu kan. Semuanya kemudian sangat menyepakati itu. Jadi ketika mereka katakan Nabi Muhammad seorang pendusta, yaitu pasti dilakukan dalam keadaan mereka sendiri ragu bahwa sebenarnya ini adalah kebenaran kan, karena muncul dari lisan seseorang yang terkenal dengan kejujurannya selama bertahun-tahun, ya. Maka kemudian memang menuduh Nabi sebagai penyihir, pendusta, tukang dongeng, ini sebenarnya muncul dari syahwat mereka yang tidak mau meninggalkan maksiat. Jadi mereka tuh ada ketakutan jika Nabi kemudian menyebarkan risalahnya, maka ada hal-hal yang sudah biasa mereka lakukan itu berhenti. Maisir, ya kan, khamar, zina. Ini kan adalah sesuatu yang kemudian sangat lumrah bagi mereka pada saat itu. Jadi ada ketakutan, ya. Syahwatnya ini berontak. Oh, ini bahaya ini kan. Agama yang dibawa Nabi Muhammad ini melarang khamar, melarang berzina, melarang berjudi. Otomatis kemudian ini merupakan kontradiksi dengan kebiasaan mereka, ya. Maka memang luar biasa. Syahwat ini bisa merubah akidah memang, ya. Kadang-kadang hawa nafsu membuat seseorang meninggalkan akidah, dan itu banyak terjadi, ya. Sekarang juga banyak terjadi, ya. Kalau dulu ketakutan akan syahwat mereka tidak bisa kemudian dilaksanakan, membuat mereka menentang dakwahnya Nabi. Ya mungkin zaman sekarang tidak hanya sekedar menentang, tapi menjual akidahnya hanya agar memenuhi syahwatnya. Syahwatnya akan dunia, syahwatnya akan wanita, ya, 3 tok lah kita bilang kan, harto, tahto, wanito. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita tetap terjaga dari 3 perkara ini. Artinya apapun kemudian nanti yang kita hadapi dalam kehidupan, ingat bahwa dulu Nabi itu pernah mengalami yang lebih berat dari apa yang kita rasakan. Nabi pernah dituduh penyihir, dituduh orang gila, dituduh pendusta, dituduh tukang dongeng. Tapi apa yang terjadi? Dakwah tetap berjalan, ya. Semuanya kemudian tidak bisa menghentikan itu. Nah, maka kemudian tadi dibilang tukang sihir. Kalau tukang sihir ini kan berarti seseorang yang kemudian sahirun kadzab. Sahir berarti fa'il, pelaku. Berarti Nabi Muhammad tukang sihirnya. Gak mempan, kemudian diganti. Yang tadinya pelaku sekarang jadi objek. Ya, maksudnya sekarang kena sihir. Jadi mereka ini gak konsisten. Karena memang sesuatu yang batil itu akan selalu inkonsistensi.
Ya, beda dengan kebenaran. Kebenaran tuh selamanya akan konsisten. Ya, tapi benaran itu akan selalu inkonsisten, samalah kayak mereka kan. Sudah dibilang tukang sihir nggak mempan, sahirun kadzab, sekarang ganti mashura. Mashura ini kena sihir. Itu dalam surat Al-Isra, ya. Yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Mereka bilang orang-orang zalim itu, kalian mengikuti seseorang yang tersihir. Ya, ini gimana ini ya? Kalian tadinya bilang penyihir, sekarang bilang tersihir. Ya, kalian nggak konsisten ini, ya. Maka kemudian dalam surat Al-Isra luar biasanya adalah Allah itu selalu kemudian membela nabinya dengan ayat-ayat yang kemudian turun. Nabi dibilang tukang sihir, Allah turunkan ayat untuk membela. Dibilang tukang ngedongeng, Allah turunkan ayat untuk membela. Dibilang tersihir juga Allah turunkan ayat. Nah, sekarang ayat tidak lagi turun, ya. Tapi bukan berarti pembelaan terhadap Nabi berakhir. Ya, kitalah kemudian yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat ajaran dan akhlak beliau. Maka mudah-mudahan kita semua bisa melakukan amanah ini. Amin ya rabbal alamin. Maka saya menganggap bahwa ya mungkin zaman sekarang ya, tidak ada kemudian seorang pendakwah yang dijuluki dengan julukan sebanyak itu sekarang. Ya, ana pun alhamdulillah ya, maksudnya ya sampai sekarang nggak pernah lah dibilang sebagai tukang sihir ya. Atau ya bukan dukun ya, nggak pernah lah dibilang sebagai wah ustadz ini suka ngedongeng kan nggak pernah. Itu dia. Artinya kadang apalah ujian dakwah kita zaman sekarang jika dibandingkan dengan Nabi dulu ya. Seharusnya memang kita belajar seperti ini, jadi memberikan motivasi kepada kita bahwa kadang-kadang kan yang awal dulu kita pernah belajar, kalau nggak ada ujian berarti ini bahaya, ya. Ini berarti menandakan apakah betul kita masih di jalan kebenaran kan? Karena kalau jalan kebenaran kayak Nabi zaman dulu tuh pasti diuji terus, ya, kena ujian terus. Nah, sama seperti kita lagi kena musibah sekarang. Ya, mudah-mudahan musibah ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi luar biasa. Semua gelar yang buruk dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat ironis lagi, ya, semua julukan ini dinisbatkan kepada seseorang tuh yang terkenal Al-Amin. Jujur, ya. Kalau misalnya ya kita dinisbatkan sebagai seorang tukang sihir yang memang sebelumnya aktivitas kita ini adalah aktivitas yang berhubungan sama sesuatu yang klinik misalnya, ya mungkin wajar. Ana dibilang misalnya seorang tukang dongeng karena memang sebelum-sebelumnya profesinya suka membohongi orang dengan cerita-cerita yang tidak dipastikan kebenarannya. Mungkin iya karena kan kebiasaan dulu membuat orang kemudian, tapi Nabi ini kan terkenal jujur, kemudian dituduh seperti itu. Ya, kontra dengan apa yang terjadi, ya. Maka kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Ini Masya Allah ya, Allah bilang dan kami tuh sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit dengan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dan memuji Allah dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang apa yang diyakini, ajal. Ya, nah, maka ini sekaligus kemudian menjadi pembelajaran. Allah kemudian membela nabinya, menghibur nabinya, sekaligus kemudian menjadi contoh bagi kita bahwa jika kita kemudian menghadapi perkara-perkara yang
hadir dalam kehidupan, ya, kita difitnah atau apa, maka lakukan yang kemudian Allah perintahkan kepada Nabi dan juga kepada kita. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ya, kita sembah Allah. Ya, kita puji Allah. Jangan dibalas. Ya, walaupun memang konteks membalas keburukan dengan keburukan ini dibolehkan, asalkan sama. Ya, selalu mengingatkan, ya kan? Karena Allah pun kemudian mengatakan, ya, keburukan dibalas dengan keburukan yang sama. Ya, yang sulit mengukur keburukan, karena syaratnya sama kan? Nah, iya, kayak kita antum seorang pembohong begitu kan? Dan misalnya kayak Nabi dibilang seorang kadzab, ya berarti balasnya juga harus kadzab juga, ya kan? Balasnya harus sama, harus serupa. Cuman kan sangat sulit mengukur rasa sakit hati yang kita timbulkan bagi orang, kemudian membalas dengan rasa sakit hati yang sama. Iya kan? Nah, ini saya selalu bilang ketika misalnya dikatai sama seseorang, antum mohon maaf ya, antum misalnya bego katanya, berarti kan balasnya harus sama kan, bego juga, tapi dengan apalagi kalau kemudian di jalanan kan, intonasinya harus sama. Iya, nggak boleh lebih kan. Sementara kita punya tabiat membalas lebih. Misalnya diteriakin bego lu kata gitu kan. Apakah kemudian nanya sama teman tadi volumenya berapa dia? Kenapa? Ana mau balas dengan volume yang sama gitu kan. Intonasinya berapa ya kan? Nah, akhirnya dengan inisiatif sendiri teriak bego lu ya. Siapa tahu ternyata kekencangan. Ya kan akhirnya kan berubah. Tadinya mazlum, sekarang zalim. Tadinya terzolimi, sekarang Kenapa? Karena membalas lebih. Nggak mungkin kan kita balas dengan lebih lembut misalnya. Bego lu katanya. Karena takut bego lu. Ya, ditanya sama sebelah, kenapa kok Anda takut membalas lebih? Nggak mungkin kan? Nah, makanya memang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan Allah ini sangat luar biasa. Maka mungkin metode yang pertama mereka lakukan ini untuk meruntuhkan mental. Ya. Jadi mental dulu yang mereka serang. Dan memang Nabi pun kemudian akan mengakui itu, ya, bahwa ketimbang fisik yang diserang dengan mental yang diserang, ya, beliau itu merasakan bahwa yang paling kemudian berefek kepada beliau ini justru serangan atau ejekan yang meruntuhkan, tujuannya meruntuhkan mental, ya. Apalagi Nabi berasal dari nasab yang kemudian sangat dihormati kan. Ini kan cukup kemudian membuat Nabi mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Ya bedalah kalau misalnya yang diejek misalnya orang yang nggak dikenalnya biasa, tapi yang diejek ini cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini yang menemukan sumur Zam-Zam, ya kan? Kalau Nabi pada saat itu hendak bilang, ente ngejekin sementara ente minum dari Zam-Zam, itu kakek anak yang ketemu itu, ya kan? Nggak tahu diri tapi enggak, itu luar biasa. Nabi itu memang ya sempurna. Kemudian tidak menggunakan hal-hal seperti itu untuk membalas apa yang beliau terima kan. Kalau Nabi bisa bilang bahwa dulu kakekku yang kemudian menemui Abraha, kalian kemana dulu semua? Kalian sembunyi dulu. Kakek ana nih yang maju kemudian menemui Abraha untuk bernegosiasi kan. Maka kemudian Nabi SAW itu ditanya sama Aisyah, ya, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumil Uhud? Apakah ada suatu hari yang lebih berat dari Uhud? Ya, kita pernah menyampaikan di sini bahwa Uhud itu kan sebuah peperangan yang luar biasa. Giginya Nabi itu patah, wajahnya nih terluka, ya.
ada besi itu menembus pipinya, ya, tembus, ya kan? Jadi kemudian qutila sab'una min khiyaris sahabah, 70 sahabat terbaik itu wafat. Bayangkan, dikatakan sahabat terbaik, ya, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah yang pernah kita bahas dulu, paman yang usianya tuh deketan, ya. Kemudian satu sepersusuan, ya. Dan kemudian yang sangat melindungi dakwahnya Nabi ya Hamzah, pamannya, sehingga kehilangan pamannya dalam satu peristiwa yang kita sebut Uhud ini dikatakan bahwasanya peristiwa yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah bertanya, ada nggak yang lebih berat dari Uhud? Ya kan? Kira-kira ada nggak satu hari yang kemudian lebih berat dari Uhud? Aisyah ingin tahu, apakah kemudian ada peristiwa yang memang Aisyah kan pada saat itu mungkin Aisyah pengen tahu, adakah fase-fase yang dia belum tahu bahwa itu lebih berat, karena melihat Uhud ini sangat berat. Apa Nabi jawab? Laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Ya. Jadi aku menghadapi gangguan dari kaummu. Ya. Di sini Nabi bilang, wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang paling berat bagiku adalah hari Aqabah. Ya, hari Aqabah ini memang dalam hadis ini dikatakan id aradtu nafsi ala ibni Abdillah Yalail ibnu Abdil Kulal. Jadi beliau tuh mendatangi Abdul Yalail bin Abdil Kulal untuk mendakwahi. Ya. Falam yujibuni ila ma aradtu, tapi dia tidak menjawab sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Jadi Nabi itu mengharapkan jawaban yang kemudian positif dari orang yang beliau tawarkan Islam ini, tapi jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Maka kemudian fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi, ya, kemudian Nabi pergi dengan wajah yang sedih, ya. Tapi tidak sadar kemudian ditawarkan oleh malaikat di qarn ats-tsa'alib, ya, fa idza ana bi sahibati qad azallatani. Jadi ada awan, ya, awan yang menaungi Nabi, ya, menaungi Nabi, ya. Nabi perhatikan, ya, fa nazartu fa idza fiha Jibril. Ketika dilihat ternyata ada Jibril, ya, muncul. Kadang-kadang Jibril ini muncul bi ufukil a'la. Ya, ufuk itu dipenuhi oleh Jibril, ya, kemudian menawarkan fanada faqala innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Allah telah kemudian mendengar penolakan terhadapmu, ya. Maka itu ditawarkan penjaga dua buah gunung Akhsyabain untuk diangkat kemudian dihempaskan kepada orang-orang yang menolak beliau. Ya, ya Muhammad, di sini dikatakan dalam riwayat ini, ya, ya Muhammad, dzalika fi ma syi'tah, terserah apa yang engkau perintahkan. Itu bayangkan ditawarkan seperti itu, ya. Ini tawaran yang menggiurkan ini kan, yang luar biasa, ya. Tapi Nabi kemudian mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju an yukhrijallah min aslabihin man ya'budallaha wahdahu la syarika la fihi syai'an. Nabi menolak, bahkan mendoakan kebaikan agar kemudian lahir keturunan-keturunan yang mengesahkan Allah. Jadi memang dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi bertemu dengan beberapa orang pembesar kota Taif, ya, yang ditawarkan tapi justru mengejek, ya. Jadi tidak hanya sekedar menolak disertai ejekan. Ya, sepertinya mereka tuh kalau cuman menolak saja mungkin masih ini, tapi menolak disertai ejekan ini kan luar biasa. Ketika dalam riwayat ini dikatakan Nabi ketemu 3 orang nawarin Islam.
Satu jawab begini dalam hadis, faqala lahu ahaduhum huwa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allah arsalaka. Satu bilang apa? Aku akan merobek kiswah Ka'bah jika Allah telah mengutusmu. Kan luar biasa. Merobek kiswah Ka'bah. Ka'bah ini kan sebuah lambang dari keagungan bangsa Arab pada saat itu. Jika dia mengatakan dia merobek kiswah atau pembungkus Ka'bah ini kan, jadi kan luar biasa. Yang kedua bilang seperti ini, wa qala al-akhar ama wajadallahu ahadan yusiluhu ghairaka. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu untuk diutus? Kalau bahasa kita apa nggak ada orang lain lagi? Itu kan bahasa, ini kan luar biasa. Anda bisa bayangkan ya. Penolakan disertai ejekan. Apa bahasa kita tuh majasnya ini ironis ya. Ini kalau kalian masih ingat bahasa Indonesia dulu kan ada hiperbola, ada ironis. Nah, ini ironis yang sangat luar biasa kejamnya. Antum ya kalau mau nolak aja, tapi enggak. Kayaknya kalau enggak nolak disertai ejekan tuh mereka enggak puas. Orang pertama bilang, kalau memang betul engkau utusan Allah, saya akan merobek kiswah Ka'bah. Yang kedua bilang apa? Apakah Allah enggak menemukan orang lain selain dirimu? Ya kan? Yang ketiga bilang apa? Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya kalau memang benar engkau adalah utusan Allah. Ya, ini kan luar biasa. Ya. Jawaban tiga orang ini kan nggak ada kemudian jawaban yang positif, ya kan? Misalnya dia jawab, mohon maaf, saya tidak sepaham dengan. Tapi kan kemudian luar biasa kan? Yang satu bilang mau ngerobek Ka'bah, yang kedua bilang udah nggak ada lagi orang lain selain dirimu. Yang ketiga bilang kalau benar engkau utusan Allah, ana nggak akan lagi berbicara selama-lamanya denganmu. Ya kan, makanya memang ada satu syair dikatakan penyair, waqad yurja ya li jurhi sayfi bur'un ya. Wala bur'a lima jarahal lisan. Bisa jadi luka dari sayatan pedang itu masih bisa sembuh. Ya. Tetapi tidak ada kesembuhan bagi luka yang disebabkan oleh lisan. Ya. Jirahatu sinani lahal ti'am wala yaltamu ma jarahal lisan. Ya. Sayatan-sayatan pedang itu bisa hilang lagi. Ya. Tapi kemudian sayatan-sayatan lisan itu tidak bisa satu lagi. Tidak bisa disatukan lagi kan, kayak kita kena luka, lukanya ini masih bisa. Tapi kalau sayatan lisan katanya dalam syair ini tidak bisa. Wa jurhu sayfi tadmulhu fayabra wa jurhu dahri ma jarahal lisan. Luka yang disebabkan pedang engkau obati dia sembuh. Ya, luka sepanjang masa adalah luka akibat lisan. Ya, maka kemudian hendaknya kita menjaga lisan. Ya, bukan hanya menjaga tangan kita dari orang lain, tapi juga jaga lisan kita dari orang lain. Ya, karena Nabi sendiri mengakui kepada Aisyah bahwa luka yang disebabkan ejekan atau penolakan terhadap beliau itu lebih berat dari sekedar luka tertembus pipinya dengan besi, luka 70 sahabat terbaik wafat, luka kakinya berdarah. Ya, jadi kemudian penyakit yang disebabkan oleh lisan ini susah sembuhnya. Ya, maka Islam itu Allah maupun Rasulnya, para ulama mengajarkan kita agar lisan kita ini kita jaga sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang ketika kita sedang bertengkar, hati kita ini berjauhan. Kadang-kadang harus teriak. Kalau nggak teriak nggak kedengeran kan. Padahal lagi berdekatan pun tuh harus teriak dua-duanya.
Ya, tapi coba kalau hatinya sedang berdekatan, berbisik pun kedengeran. Masya Allah. Wah ini ini serem ininya. Jadi insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang berikut. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.